Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menangani kebakaran udara, TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Ya, operasi ini diharapkan meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik api dan juga membersihkan udara. Dengan menggunakan pesawat Kasa NC-212, TNI Angkatan Udara menjalankan misi modifikasi cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN. Tahap pertama, pesawat membawa 800 kg garam NaCl untuk disemai pada wilayah dengan jarak 10 hingga 25 mil dari IKN. Penyemaian dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan mencakup wilayah sektor utara hingga barat laut IKN dengan mempertimbangkan perkembangan awan dan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan. Operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan TNI Angkatan Udara berkoordinasi dengan BMKG Pusat, BNPB Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Diharapkan dengan modifikasi cuaca ini bisa segera meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik-titik api kebakaran serta membersihkan udara dari kabut asap. Pemirsa, di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Ya, para warga mulai terserang penyakit pernafasan akibat kepulan asap karhutla. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rentetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena orang nggak standby, kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Ya, kobaran api yang tiba-tiba membesar dan juga mendekati permukiman membuat warga menjadi panik. Di tengah musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas pada Minggu malam. Kobaran api tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman warga di Jalan Simpei Karuhe 3, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Mengetahui api semakin mendekat, warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas mendatangkan mobil tangki untuk menyuplai air karena sumber air di sekitar lokasi kebakaran terbatas. Hingga tengah malam, petugas masih berjibaku memadamkan api yang membakar lahan. Ya, kekhawatiran warga itu kan karena di sini kan ada komplek perumahan juga dan api itu kan kelihatan besar dan takutnya menyebar ke arah dan ada angin juga kan. Sangat terganggu karena mengganggu pernapasan terutama anak-anak. Debu juga nggak bisa buka pintu rumah karena banyak itu abu-abunya itu di teras-teras rumah masuk ke dalam rumah. Warga sekitar terus berjaga untuk mengantisipasi jika api kembali membesar dan merambat ke arah rumah mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di kawasan destinasi wisata ikonik Kampung Adat Sade, Lombok menghanguskan 150 rumah dan membuat 700 kepala keluarga mengungsi.
Ya, kepulan asap pekat dan juga beberapa sisa titik api masih menyala di antara puing-puing bangunan yang hangus. Duka mendalam menyelimuti kawasan destinasi wisata ikonik Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pasca kebakaran hebat pada Sabtu malam, sedikitnya 70 rumah adat suku Sasak ludes rata dengan tanah. Ratusan kepala keluarga terdampak terpaksa mengungsi dan 300 lebih pelaku wisata di kampung ini kehilangan mata pencaharian mereka. Hingga Minggu pagi kondisi Kampung Adat Sade porak-poranda. Kepulan asap pekat dan beberapa sisa titik api masih menyala di antara puing-puing bangunan yang hangus. Aparat TNI Polri bersama masyarakat setempat saling bahu-membahu menyiramkan air ke sisa-sisa reruntuhan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali berkobar. Di tengah puing, sejumlah warga mengais barang perabotan serta benda berharga yang masih bisa diselamatkan. Pemerintah mulai membentuk posko darurat untuk logistik seperti bantuan hingga kesehatan termasuk dapur umum. Kita harapkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat dan tentunya dari CSR dari ITDC dan segala macam segera bisa membangun Sade. Karena dengan adanya musibah ini ada 320 pelaku wisata kami yang hari ini kehilangan lapangan pekerjaan. Warga sangat berharap bantuan segera menyasar para korban, baik berupa kebutuhan pokok, pakaian, tenda pengungsian, hingga langkah pemulihan kawasan cagar budaya ini. Pihak berwenang kini masih melakukan pendataan total kerugian material, serta menyiagakan posko darurat di sekitar kawasan wisata Desa Adat Sade. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau dan cuaca panas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi. Ya, petugas berjibaku melakukan pemadaman lebih dari 5 hektar lahan yang terbakar di tengah kabut asap yang pekat. Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api terus menjalar dan menghanguskan sekitar lebih dari 5 hektar lahan termasuk kebun sawit dan jagung milik warga. Tim Damkar Hutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama aparat Satbrimopolda Kalimantan Tengah diterjunkan ke lokasi. Petugas berjibaku melakukan pemadaman di tengah asap pekat yang menyelimuti kawasan lahan yang terbakar. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama karena terkendala sumber air. Petugas terpaksa menggunakan sumber bor milik warga agar bisa terus melakukan pemadaman. Petugas menduga kebakaran lahan terjadi akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab membuka lahan dengan cara dibakar. Ya, untuk kendala yang pastinya sumber air, Pak. Karena kemarau sudah panjang. Ini pun kami menggunakan sumber bor warga untuk memakai airnya kan. Jadi alhamdulillah untuk sumber bor aman. Akibat kebakaran lahan ini, kabut asap menyelimuti kawasan Jalan Yosudarso, ujung Palangkaraya, mengganggu jarak pandang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.